오늘도 팬티다. Hai manis, gimana kabar kalian boy? Ketemu lagi dengan gua Imam Hidayat, pria pengangguran yang belum mapan. Tentunya gua akan merangkum film yang berjudul Young Mother 3. Film ini mengisahkan seorang kakek yang telah ditinggal mati oleh istrinya sejak lama. Namun di suatu hari kakek ini tidak sengaja bertemu dengan gadis cantik. Dari situlah jiwa kakek pun kembali tumbuh. Sang kakek mengeluarkan segala jurus untuk mendapatkan wanita tersebut. Gimana keseruan ceritanya? Simak videonya sampai habis. Tanpa kebanyakan spoiler, mari kita bersama-sama mengucapkan dan... Ya, itu yang terjadi. Film diawali dengan seorang kakek yang bernama Yongtae. Walaupun umurnya sudah tua, ia masih berjiwa muda. Terbukti dengan rutinitasnya memakai skincare. Gua aja masih muda kalah sama si kakek Yongtae bray. Sang kakek tinggal bersama anak dan cucunya, sedangkan istrinya sudah meninggal sejak lama. Yongtae yang tidak mau terus terpuruk karena kehilangan istrinya, ia pun memilih menyibukkan dirinya menjadi seorang apoteker. Pada suatu hari terlihat Yongtae yang terjatuh karena tersenggol seorang pria ketika sedang berjalan. Tetapi hal itu bukanlah musibah, karena beruntungnya ada seorang gadis cantik bernama Jinhe pun menolongnya. Dari situlah sang kakek mengalami puber yang ke-10, mungkin kalau enggak ya puber yang ke-100. Hati sang kakek juga meronta-ronta. Lanjut cerita, terlihat Jinhe yang sedang bersama dengan kekasihnya. Mereka sempat bercocok tanam sebelum akhirnya mereka bertengkar hebat yang membuat Jinhe ditalak oleh kekasihnya. Kejam sekali nih cowoknya cuy. Karena semalaman menangis, Jinhe menjadi agak terlambat masuk ke tempat kerjanya. Ternyata Jinhe adalah seorang SPG. Namun beda dengan SPG biasanya yang memakai rok mini dan dempulnya 2 cm. Muka Jinhe malah terlihat natural dan ditambah-tambah dirinya disuruh memakai kostum beruang. Ketika jam istirahat, terlihat Jinhe yang sedang membeli obat di apotik tempat kakek Yongtae bekerja. Jinhe yang merasa gerah, ia pun melepaskan kostum beruangnya. Tentu hal itu membuat Yongtae kaget, karena dirinya bisa bertemu kembali dengan wanita yang membuat jiwa mudanya kembali meronta-ronta. Tapi sayangnya Yongtae tidak sempat untuk berkenalan. Kemudian terlihat Yongtae sedang memeriksakan penyakitnya. Diketahui Yongtae mempunyai penyakit jantung yang membuat dokter memvonis bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Namun kesedihan Yongtae tidak begitu lama, karena keesokan harinya ia kembali bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Saking senangnya Yongtae memberikan bonus obat mah kepada Jinhe. Perut sakit mual-mual, minumlah dikampret aja. Bikin tenggorokan plong dan perut pun menjadi kembali kembung. Karena belum puas bertemu dengan Jinhe, Yongtae pun mendatangi tempat kerjanya. Dan ternyata jaraknya hanya 5 langkah. Seperti lagunya Icewon, 5 langkah dari toko. Tanpa berbasa-basi, Yongtae langsung memberikan sebuah bingkisan kepada Jinhe. Walaupun umurnya sudah tua, itu tidak menjadi halangan untuk Yongtae. Ia setiap hari terus berusaha dan memberikan hadiah kepada Jinhe. Semakin hari, Jinhe semakin bingung karena teman-temannya mempunyai opa yang ganteng, sedangkan dirinya mempunyai grandpa yang cukup lansia. Terlihat Yongtae akhirnya memberanikan diri untuk berkencan bersama Jinhe di sebuah kafe. Jinhe juga agak sedikit malu karena pengunjung yang lainnya nongkrong bersama pasangannya yang ganteng-ganteng, sedangkan dirinya nongkrong bersama seorang kakek yang glowing. Pada kesempatan itu, Yongtae memberikan cincin kepada Jinhe.
Tentu hal itu membuat Jinhe pun marah dan pergi begitu saja. Namun kejadian tersebut tidak membuat Yongtae menjadi kecil hati. Ia selalu memperhatikan Jinhe dari dalam apotiknya. Hingga pada suatu hari, Jinhe diganggu oleh preman jalanan yang membuat dirinya menjadi pingsan. Dengan cepatnya, Yongtae membawa Jinhe ke rumah sakit. Sejak kejadian tersebut, Jinhe pun menyadari bahwa Yongtae memang benar menyukai dirinya. Keesokan harinya, Jinhe yang sudah sembuh, ia pun kembali bekerja. Jinhe yang mendapatkan telepon dari temannya, ia pun kemudian mengangkat telepon tersebut. Tetapi hal itu diketahui oleh bosnya yang membuat bosnya pun marah kepadanya. Lagi dan lagi ada Yongtae yang menolongnya. Ibarat sekeras-kerasnya batu, jika terus terkena air pasti akan melunak. Begitu pula dengan hati Jinhe. Yang lama-lama terkena asupan cinta oleh Yongtae, ia pun menerima cinta Yongtae dan hubungan mereka berakhir di pelaminan. Tetapi Jinhe tidak lantas menyerahkan tubuhnya kepada Yongtae. Dengan kesabaran dan cintanya, Yongtae menuruti kemauan istri mudanya itu. Yongtae juga mengenalkan istrinya kepada keluarganya. Tentu saja, kedatangan Jinhe ke rumah itu membuat para lelaki di rumah tersebut menjadi riang gembira. Tetapi tidak dengan menantu di rumah itu. Ia merasa bahwa suaminya sudah tidak mau menggaulinya lagi karena suaminya lebih tertarik kepada ibu tirinya. Pada suatu hari, Jinhe yang mempunyai penyakitnya pun kembali kambuh dan dibawa ke rumah sakit. Yongtae yang tidak mau kehilangan Jinhe, ia pun memohon-mohon kepada si dokter untuk menyembuhkan penyakit istrinya tersebut. Hal itu secara tidak langsung disaksikan oleh Jinhe yang membuat dirinya semakin yakin akan ketulusan cinta dari si kakek Yongtae. Lambat hari, Jinhe semakin akrab dengan menantunya. Mereka juga terlihat sesekali untuk berbelanja bareng. Beda hal dengan anak Yongtae dan cucunya. Mereka beberapa kali terpergok sedang membayangkan keindahan tubuh dan gunung kembar yang menjulang tinggi milik Jinhe. Namun seiring berjalannya waktu, sang menantu mulai merawat penampilannya kembali dan setelah sekian lama tidak bercocok tanam dengan suaminya, malam itu mereka pun bercocok tanam sampai matahari terbit. Selain itu, sang cucu semakin giat untuk belajar semenjak kedatangan Jinhe ke rumah itu. Walaupun sang cucu harus menahan rasa rudal yang bergejolak di celananya. Begitu pula hubungan Yongtae dan Jinhe yang semakin dekat. Jinhe juga sudah mau menyerahkan apem angetnya kepada Yongtae. Dan pada akhirnya mereka melakukan ritual bercocok tanam malam pertama yang tertunda. Sayangnya tak lama kemudian Yongtae pun meninggal dunia. Terlihat kala itu Jinhe sedang membereskan barang-barang milik Yongtae. Ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Yongtae. Intinya isi surat tersebut adalah Yongtae berterima kasih kepada Jinhe karena sudah mau mendampingi dirinya di sisa-sisa hidupnya. Kesedihan Jinhe pun tidak berlarut lama karena ia mempunyai keluarga yang menghibur serta care kepadanya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan sekali, di mana Yongtae baru sekali cuy untuk merasakan kali pertamanya bercocok tanam dengan istri mudanya. Sayang sekali Bung, aku juga menyesal nih Bung. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus selalu memperjuangkan orang yang kita cintai. Jangan mudah untuk menyerah. Contohnya kakek setua Yongtae bisa mendapatkan cintanya dari Jinhe. Cinta itu memang buta, tidak memandang usia, harta, dan tahta. Di dunia nyata juga banyak terjadi pernikahan beda usia yang pernikahannya langgeng sampai maut memisahkan mereka. Gua nitip salam buat kalian yang punya muka pas-pasan di bawah rata-rata, agar tetap selalu berusaha untuk mendapatkan cintanya dan selalu berdoa.
Tapi tenang saja Bung, karena muka gua juga di bawah rata-rata. Gua Imam Hidayat, see you next time, bye. Jika kalian punya requestan film, silakan komen di kolom komentar.